Biografi Gus Baha KH. Ahmad Bahauddin Nur Salim. Kelahiran, Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragan, Narukan, Rembang. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim inilah, Gus KH Hamim Jazuli, memulai gerakan Jantiko, Jamaah Anti Koler, yang menyelenggarakan seman Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti mantap, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah jadi Zikrul Gafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko Mantap dan Zikrul Gafilin. Kiai kelahiran 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Pada tahun 2003 ia menyewa rumah di Jogja. Kepindahan ini diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus mengaji bersamanya. Pendidikan, Gus Baha, kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadits dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya. Selain Sahih Muslim beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fatul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekhina Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhina pun terharu dan ngendikan, "Iyo ha, koe pancen cerdas tenan, iya ha. Kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawa'idh di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo Baha iku. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu, gitu kurang lebih ngendikan Syekhina. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari dua pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusoifah atau Yaman. Namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP. Al-Anwar dan pesantrennya sendiri.